Halo, jumpa lagi. Wah, jumpa lagi apaan? Orang baru episode kedua nih, vlog gue aktivasi nih. Gue sama sahabat gue yang lagi sekarang jadi ahli Amerika. Di Amerika sana, gue heran, Mif, lu tuh ahli statistik, aktivis. Kita sering ribut-ribut. Sekarang lu kayaknya jadi pusat referensi politik Amerika terbaru. Mif, lu itu, kan sekarang nih banyak ditanya orang soal politik Amerika nih. Orang jadi Iya. kaget nih, gue percaya apa enggak ya nanya-nanya Amerika sama Miftah, tapi ternyata di kanalnya sahabat gue, Ari Putra, gue bisa menemukan bakat lu yang terpendam dan sangat dahsyat mengartikulasikan apa yang terjadi di sana dengan filosofi sejarah yang sangat memikat gitu. Itu kelebihan lu Itu. tuh. Tapi Enggak, gue karena pengen nanya, lu tuh gimana gimana? pemain baru atau memang sejak lama sebenarnya suka politik Amerika sih, Mif? Enggak juga. Sebenarnya gini, iya kan gua ini sarjana politik, ya kan? Tentunya gua belajar politik Ah, ketika gua undergrad, ya. Nah, gua pernah jadi peneliti politik, kemudian apa namanya? Ngajar juga di Departemen Ilmu Politik. Cukup lama gua ngajar. Jadi ah. gua kayak Rocky Gerung gitu, bos S1 tapi gua ngajar. Iya. Nah, cuman ya itu membuat gua kalau nggak ngerti kan gua bisa tanya sama jaringan itu ada. Gua sama scholar-scholar ilmuwan politik itu, Hmm. ya gua kalau nggak tahu gua tanya gitu. Cuman gua kan punya basic dasar itu. Jadi ya dan itu sih. Dan gua lebih yang kedua, gua lebih juga otodidak juga. Ya namanya gua di sini, waktu gua banyak. Sebenarnya gini, lu bisa aja melakukan ini di Indonesia, but the problem kan lu punya waktu terbatas kan. Iya. Gue akhirnya gue di sini, gue apa namanya, ya yang gue tonton media-media Amerika, yang gue baca media-media Amerika. Medsos gue akhirnya di timeline gue udah jarang lewat timeline Indonesia. Itu yang gue bilang algoritma itu, bro. Iya. Itu berarti kan Iya. gue curiga nih sekarang, Ah, ada problem IP address juga dalam algoritma yang dia susun nama mereka loh. iya. Dalam apa lokasi gua yang not only yang gua follow. Jadi gua sekarang jarang banget timeline gua tuh lewat Indonesia, beneran. Akhirnya gua jadi kayak orang Amerika lah, gitu mungkin, bro. Oh, Jadi tapi soal berita Pak Presiden marah-marah masuk ke timeline lu dong. itu gua dari WhatsApp grup. Bias pula nanti. Tapi lu gondrong asik juga tuh, Bebe. Iya, gua bilang sama bini gua mau potong rambut kalau lu udah wisuda doktor. Gua bilang. Oh Gua bilang, iya. berarti bisa segini nanti rambut gua. Jadi Dan lu, pokoknya hari lu wisuda, gua ke barber. Gua bilang. iya, iya, iya. Dan bini lu kan orang sekolahan kan, jadi lu sparring Sekolahan. partner yang tepat untuk Jadi, nah jadi itu mungkin. Akhirnya gua ini kalau sama bini gua kan diketawain mulu. Iya, apa namanya ya mas gua kan bukan scholar sih. Dia ketawain gua. eh, Oh, iya sembarangan ngomong aja. Mungkin cara dia mengagumi gua. Mungkin iya benar. ayah tuh pede-pede amat ngomong. Iya. Kata ya kan. Dia karena gini, tapi itu menarik loh. Jadi gua kemarin menarik. Jadi gua jadi sadar juga, bener juga ya gini loh. Jadi bini gua sama ada teman gua yang lucu, teman gua yang sama kayak gua nasibnya. Bininya juga PhD tapi di Chicago Divinity School di Universitas Chicago. Nah, Nah, bini gua akhirnya jadi sahabat juga sama dia gitu. Yang PhD student juga, bro, Divinity School, gila ya. nah. Cuman akhirnya gua baru ngeh, kan datang ke sini gitu, gua sambil kita gathering gitu. Gue baru sadar gini, gue mungkin bro, karena kita ini nggak punya degree tinggi, kita asal ngomong, karena kita nggak ada beban. Benar-benar. Jadi bini gue ini, dia takut ngomong, Pak. Dan teman gue ini juga takut ngomong. Jadi kredibilitasnya dipertaruhkan gitu Dia maksudnya. ngeri, dia takut dia ini. Akademik. Cuman lama-lama dia menyadari. Daya refleksinya melemah katanya. Enggak, dia bilang sama gue nggak tahu. Walaupun dia bilang mungkin kita akademisi yang belajar academic training ribet ini juga harus bisa refleksi dong, dia bilang. Cuman memang pakem itu membuat dia jadi takut ngomong. Nah, kita yang sekolah nggak tinggi ini main ngomong aja. Kita nggak tahu apa-apa juga sebenarnya. Jadi terlalu banyak tahu juga, terlalu banyak bagus juga. Tahu juga bahaya juga ya, Bebe. Beda bro, baca buku lain hal nih. Ini academic training, itu yang gue akhirnya menyadari. Ya, Jadi ya. istilahnya, akhirnya gue dapat istilah yang gue nggak dapatkan di Indonesia lagi, bro. Apa Jadi tuh? kalau kita sekolah S3 itu sebut saja sekolah S3. Tapi kalau lu baca literatur in English, dia akan menyebut academic training, bro. Jadi kalau orang udah S3 itu, jadi kalau soal baca, gue bisa adu-adu banyak baca sama bini gue. Ya. Tapi gue nggak belajar alat ya, bro.
Iya. Jadi kita main lap. Jadi, bos, mungkin Gus Dur, bro. Kalau dia lulus itu S3-nya, bro. Nggak kayak Gus Dur yang luka gumi, Pak. Iya, bener. Sama juga, Rocky Gerung juga sama, gue pikir tuh. Iya. Kalau dia akhirnya jadi profesor dokter, dia nggak seperti Rocky sekarang, Pak. Betul. Sangat acak gitu, nggak jelas gitu, tangtung. Iya. Gue juga sama. Ini gue ditanya ahli apa, gue nggak ngerti. Semua gue sikat aja. Iya. Yang penting gue happy, gue suka. Nah, bini gue sama sohib bini gue ini, cuman dia bilang, tapi kita harus belajar juga nih untuk. Tapi ini susah. Dia oh gila bro. Gue tuh dan bini gue tuh ngeri kalau gue ngomong. Gimana tuh? Tadi salah lu gitu loh. Gue sih ajar aja. Jadi iya kan? lu malah bini lu dengan studi doktoral, dengan pakem akademik yang ada, kekurangan refleksi gitu ya? Refleksi. Enggak, ini gue nggak mau nanti dia marah lagi sama gue. Yeah. Jadi mereka berbicara, gue ada. Dia akhirnya bersepakat begitu. Iya juga ya. Yeah. Karena gini bos, ini ya gue bilang ya, gue tadi ngakak juga gue. Tau gak lu? Bini gue ini ngajar bos. Bini gue ini ngajar sekarang ya, baru mulai semester. Tadi hari pertama ngajar. Gue agak senang hari ini, makanya gue layanin. Lu tau gak lu kenapa? Lu bayangin, part of beasiswa bini gue, dia ngajar anak S1 Amerika. Di kelas itu dia sendiri ngajar. Lu mati gak lu? Selama 2 minggu ini dia stres. Gocok, senggol bacok. Kenapa? Bos, dia latihan, Pak. Mati gak lu? Dia latihan yang mau diajarkan itu dia slide-nya dia latihan. Apa yang mau dia omongin dia. Bini gue tuh jago, bos. IELTS-nya 7,5, Pak. Iya. Jadi dia baca gitu kan. So, dia latihan lagi. Nah, tadi dia happy dia. Dia akhirnya di-email ya mahasiswanya. Nah, di-email, pokoknya mahasiswa bule ini nge-email dia. Oh, makasih kuliahnya tadi bagus. Kita senang banget kami memahami bahwa sebagai student kuliah online ini susah. Tapi kita keren banget kuliah tadi. Dia langsung lop gitu. Ngerti gak mas gue? Yeah. Lah gue sama lu. Gak pernah gue belajar. Gak tau gue apa yang di kepala gue ya. Si Ari misalnya wawancara gue. Kagak ada gue belajar. Apa yang gue ingat gue ledak-ledakin aja. Ya mungkin gue ada salah-salah ya maksud gue. Ya tapi ya dua-duanya mungkin harus saling melengkapi maksud gue ya serius dan beneran. Jadi gue akhirnya dikritik sama bini gue. Cuman gue, lu itu apa-apa tulis dong katanya biar lu nggak salah katanya. Dia bilang lagi sama gue, profesor top di Ivy League itu, gue di conference play Nobel itu juga baca juga latihan, lu nggak usah hebat katanya. Beneran, gue iya juga ya. Iya. Cuman gue akhirnya sekarang latihan juga kalau gue meeting yang agak-agak serius bisnis pemerintahan gue catat. Tapi kalau yang gini-gini gue masih gue udah pernah Bud, kalau gue di skrip hilang gue Bud. Benar. Hilang gue, udah pernah. Gue dulu pernah banget awal-awal itu gue bikin show gitu, latihan bikin show, gue mau buat deep interview, belum ada zaman-zaman podcast. Gue buat kok, gue sampai gue pernah buat pilot project tapi nggak gue jadi publish. Wah gila, gue bikin. Kapan? Oh, 2000 berapa ya tuh ya? 2000. Selasa. Sebelum Selasa. Sebelum Selasa. Gue bikin sebelum ada acara bincang Selasa sama Buka Talks itu. Jadi Buka Talks itu inspirasinya acara yang gue inisiasi dulu itu, yang nggak jadi itu. Iya. Nggak bisa, gugup gue bos, pusing gue. Karena scripted. Padahal lu bisa pidato berjam-jam ya kan? Bisa berjam-jam. Nah cuman ya itu kan kelemahan-kelebihan. Akhirnya gue lihat susah gue aja. Cuman tapi macam-macam. Tapi Bud, gue memang kalau gue lagi seneng gue gak bisa diganggu. Kayak sekarang nih. Nah ini menarik nih. Gue tamat nih, ntar lagi tamat. Gue mau share sama lu nih. Apa tuh? Ini buku bagus banget. Lagi bagus banget nih. Apa tuh, Ri? Has China won? Wow, apa tuh? Itu lu udah 3/4 baca tuh? Udah 3/4. Ini kan kelihatan tuh, Bos. Nah, kelihatan kan nih batasnya sini. Kan? Ini masih tebel. Ini udah habis nih kan? Iya. Nah, itu dalam konteks apa nih? Won dalam konteks apa nih? Nggak ada. Jadi dalam segala hal yang nulis ini Kishore Mahbubani. Ini top ini, Bro. Mantan Duta Besar Singapura di PBB, founder Dean daripada Lee Kuan Yew Public Policy School. Oke. Ini India Singapura, scholar top bro ya. Pendiri Lee Kuan Yew Public Policy School, 30 tahun jadi diplomat. Duta Besar Singapura di PBB. Nah, cukup viral. Tapi nggak lewat di timeline lu. Karena gue udah di Amerika, gue bahas Cina Amerika itu lewat. Jadi gue itu kena promote. Apaan sih gue bilang kan? Oh, akhirnya gue lihat 1-2.
Dia bedah buku selama lockdown. Baru 6 bulan bukunya di launching. Jadi dia belum ada launching yang offline. Launchingnya semua pada di digital aja. Akhirnya, enaknya Amerika kan ada Amazon. Gue tinggal beli aja kan. Sampailah ke rumah nih. Jadi seminggu ini gue sikat. Wah, menarik nih. Jadi dia mau menjelaskan sisi pengalaman pribadi dia 30 tahun sebagai diplomat Singapura. Dan jadi dia bilang 30 tahun jadi 20 tahun jadi foreign service dan 15 tahun menjadi akademia. Wah, kan. Pengalaman dia ceritain makan malam sama Kissinger apa temanya. Tapi lain lagi nanti ahli-ahli Cina sama orang Cina, dan dia juga sebagai gue sebagai orang India yang hidup dalam masyarakat Cina Singapura, gue bisa berbahasa Cina. Dia bilang kan. Gitu. Dia ceritain loh, keren maksud gue. Sama kayak PM Lee bisa bahasa Melayu gitu kan, dengan Melayu. Iya kan. Maksud gue dia akhirnya kaget, ini keren. Maksud gue dia mantap. Maksud gue gitu Pak. Jadi gue kalau udah baca, gue baca aja. Gue enggak. Tapi beda sama bini gue. Bini gue kalau baca buku untuk menulis paper, bro. Benar. Karena dia punya tadi kewajiban-kewajiban, punya tugas, punya pakem-pakem akademik. Pakem. Jadi, waduh, kalau bini gue baca, nulis paper nanti untuk ngajar sama buat jurnal. Keluar jadi dia, jurnal Q1, Q2, nggak ngerti lah gue apa itu Q1, Q2. Iya. Yang penting gue kalau udah jadi, gue baca aja tulisannya. Benar. Dan lu kayaknya baca tulisan bini lu dan lu bisa mengartikulasikannya jauh lebih, bukan jauh, gua nggak mau bandingin sama bini lu, tapi lu tuh sangat bisa mengartikulasikannya dengan sangat ini, men. Ya mungkin itu cuman gue akhirnya bilang, tapi gue pikir kalau gue sekolah lagi, gue pasti makin banyak diam. Gue bilang. Benar, jangan. Udah lu gini aja, berbagi peran aja. Iya, jadi gue pikir, gue jadi mikir-mikir juga ya. Apa gue sekolah lagi biar gue agak diam dikit. Jangan, Mif. Nah, sekarang gue pengen nih, Mif, kita mau ngebahas, lu kan orang Indonesia di Amerika mengikuti, terakhir gue pokoknya ngikutin lah lu gimana sama Ari, ngebahas day by day lah ya. Perkembangan politik Amerika jelang election ini. Yang menarik, ini juga gue nggak tahu nih orang sekolah apa enggak, Bosman Mardigu nih, kita kan udah tahu Bosman ini punya analisa konspirasi yang menarik yang butuh kita terjemahkan lagi nih. Analisa-analisanya. Nih gue mau coba menerjemahkan dari perspektif Miftah Sabri. Mif, gue puterin dulu ya. Jadi kita akan puterin videonya. Kita akan bahas sama-sama part per part, oke? Ini tentang boleh. Bagaimana Partai Demokrat dianggap berkonspirasi menjegal Bernie Sanders. Partai Demokrat yang ditunggangi oleh global farmasi dan macam-macam lah. Oligark di belakangnya mencoba menjegal Bernie untuk membantu kemenangan Trump. Karena Biden orangnya kurang kuat katanya. Coba kita sama-sama. Kesalahan Partai Demokrat di Amerika mengulang kembali apa yang diputuskan di tahun 2016 di mana Bernie Sanders disuruh minggir dan majulah Hillary melawan Trump. Kali ini rasanya sama. Bernie Sanders disuruh minggir untuk kesekian kalinya untuk membuka peluang calon yang didukung globalis farmasi Joe Biden. Dari sejak lama para pengamat geopolitik luar negeri pernah mengatakan seperti halnya dalam analisa di tahun 2019 tentang perpolitikan di Indonesia. Hal itu saya kutip. Boleh lihat rekam jejak digital yang saya katakan waktu itu. Pak Jokowi hanya bisa menang jika Prabowo yang menjadi lawan. Dan itulah skenario Pilpres 2019. Pokoknya Anies, Gatot, atau siapapun jangan maju melawan Pak Jokowi di tahun 2019. Kecuali Pak Prabowo. Banyak cara dilakukan agar hanya Prabowo yang maju melawan Pak Jokowi. Dan strategi cantik pun dimainkan. Terbukti berhasil. Saya akui strateginya itu jenius. Pak Jokowi tanding ulang dengan Pak Prabowo seperti halnya di tahun 2014. Dan sesuai analisa 2019, Pak Jokowi menang lagi. Kita menengok Amerika kembali sekarang. Bernie adalah lawan berat Partai Republik di Amerika. Maka Trump hanya bisa menang kalau bukan melawan Bernie. Di tahun 2016, Bernie dipaksa minggir oleh rapat Partai Demokrat di mana pihak Partai Republik banyak melakukan pembunuhan karakter Bernie dan memuji-muji Hillary Clinton. Dan terulang kembali di tahun ini, tahun 2020. Joe Biden dipuji-puji Partai Republik. Bernie dimatikan. Ternyata kemakan juga propaganda Trump tadi oleh Partai Demokrat. Manuver
Trump menggeser Bernie ini patut diacungi jempol, dan saya juga bicara di beberapa video yang lalu. Joe Biden banyak dosanya. Lawan empuk bagi Trump di tahun 2020 ini. Jadi Trump kalau mau menang lagi kedua kalinya, jangan melawan Bernie Sanders, harus Joe Biden. Maka bagi banyak pengamat geopolitik internasional sejauh ini, walau masih 5 bulan menuju bulan November 2020 ini, mengatakan Trump masih unggul walaupun tipis. Masalah Trump hanya tinggal mengelola rasisme di Amerika, COVID di Amerika, dan perang dengan Tiongkok. Secara pribadi saya ini lebih memilih Bernie Sanders karena kesamaan prinsip keuangan moneter dan fiskalnya yang mengadopsi modern monetary theory dengan Bernie, di mana kalau Bernie menang, MMT dipakai di Amerika, dunia berubah. Ini game changing banget. Kedepan mau Joe Biden kayak mau Trump kayak yang menang, bagi sejarah MMT tidak ada bedanya. Oke, kita kembali ke realita. Trump lawan Biden. Jadi kalau kita menjadi Trump, apa yang dilakukan dengan 3 masalah tadi? COVID, rasisme, dan Tiongkok. Maka fokus tetap ke Tiongkok. Menang dengan Tiongkok, 2 periode di tangan. Oke. Oke. Segitu dulu. Sebelum nanti kita bahas Amerika Trump dengan Tiongkok nih. Ini pas nih tadi sama buku lo nih. Pas sama yang gue baca. Oke. Kita bahas ini ya, sesi 1 dulu nih ya. Sanders itu, Demokrat. How do you think? Jadi Bernie ini memang dua-duanya mendukung. Maksudnya dua-duanya berkonspirasi untuk membuat Bernie tersingkir. Global Pharmacy yang mendukung Biden katanya, ingin Biden yang memang didukung oleh para kapitalis farmasi. Yang kedua justru Republik membantu mengkonspirasikan, menyingkirkan Bernie supaya Trump dapat lawan yang lebih enteng. Gua gini ya, gua nggak tahu juga. Dengan cerita Pak Jokowi, Pak Prabowo. Justru, ya jadi segini, gua tuh ada paradoks dari satu argumen ke yang lain menurut gue ya. Kalau misalnya globalis ingin Biden, berarti Biden bakal kalah gitu loh. Berarti kan globalis yakin Biden akan menang dong. Nah, cuman tapi gue nggak tahu juga ya. Gue kan kalau Bosman ini, Mas Wowi ini mengatakan dirinya sedomen. Ya memang ada komunitas intelligence community itu ada. Dia agak berbeda dengan AGD yang gue bilang tadi. Kan ada namanya academic community. Ada komunitas akademik, Pak. Di dunia ini ada berjejaring orang, Pak. Teman kita yang scholars di Indonesia berjejaring dengan asosiasinya di regional. Nanti ada teman lagi di global. Ada conference, ada community-nya ada. Ada yang namanya tadi scientific community kan, ada yang namanya intelligent community itu ada, meskipun jadi berjejaring, nggak usah level gua misalnya, level staf khusus Panglima TNI, staf khusus Kasal misalnya, itu rutin dia dengan teman-teman di Pentagon gitu. Gua punya teman-teman juga yang sespim di Amerika, ada kan. Jadi berjejaring dengan komunitasnya. Jadi, nah kalau istilahnya Bosman kan dia sedomen. Nah, jadi dia ya. Tapi ini menarik nih pembahasan. Kalau gua akhirnya menganalisa juga sama. Bosman ini tragedinya sama kayak gua sama Rocky Gerung juga, sama yang. Jadi karena ini nggak bidangnya, dia nyerocos aja bro. Iya. Jadi kalau dia sekolah ini dia banyak diam dia, kan gitu. Jadi cuma dia enak. Referensinya banyak kan? Referensinya banyak, dia nggak ahli juga, bukan itu ahlinya ya kan? Ya. Nah, dia belajar psikologi bahkan kan hipnoterapi. Jadi kira-kira begitu. Cuman kan dia akhirnya pernah menjadi penasehat Menteri Pertahanan. Ya. Berjejaring dengan komunitas itu. Nah, memang berbeda. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan saintifik, penjelasannya akan begini. Kalau kita menggunakan pendekatan defense, keamanan, dia akan begini. Nah, kalau yang tadi, gue lain lagi. Gue sebagai orang politik, ilmuwan politik. Nah, kalau gue melihat, yang sekarang terdampar karena kasihan ombak di Amerika. Kan gue nanya juga, bos. Gue sederhana aja deh, bos. Nggak usah gitu. Gue ke Walmart aja. Nanti gue tanya-tanya kalau gue lagi ngantri, bisa cukup bersahabat. Karena gini, orang Amerika ini bangsa yang paling suka cerita, Pak. Apa cerita? Jadi cerita aja. Jadi kita bisa duga misalnya dia ini orang Demokrat atau Republikan. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, cut the long story short. Kalau gue lain lagi pandangan gue tidak sekonspiratif tadi. Ya. Gue menganggap gini, orang Amerika tuh memang punya iman terhadap liberal demokrasinya ini, sehingga
majority menganggap Barney itu untuk sementara mereka tuh terlampau komunis gitu loh, bro. Jadi itu lucu. Jadi pas gue jadi gue nggak melihat konspirasi kayak Bosman, enggak. Jadi pas gue itu kan kesannya tadi tuh Barney sengaja disingkirkan. Kalau Barney menang, hanya Barney yang bisa menyaingi Trump. Nah kan tapi dia mengatakan saya yakin. Nah dia kan di situ biasnya banyak banget, bos. Dia bukan orang Amerika, dia nggak memilih, tapi dia shadowman menganalisa. Nah, gue sih nggak lihat itu gitu loh. Gue rasa karena kan kalau orang dinominasikan untuk jadi calon presiden itu kan dia mesti ini primary dulu. Primary itu dia harus ada pemilu internal di dalam partai-partainya. Nah, nanti di ujungnya baru nanti di konvensi nasional diumumkan. Dan itu tuh kayak kalau sama kita tuh gini, bro. Kalau convention tuh kayak nanti ada super delegate, bro. Ada lagi suara-suara super delegate. Nah, mas gue itu kayak kita kalau kongres gitu loh, partai kongres gitu, ngerti lo? Di Indonesia tuh ada suara DPC, suara partai yang terbuka ya, bukan partai yang kongres asal-asal yang ya kayak ngerti nggak lo? Jadi partai betul-betul DPC, kayak kongres HMI gitu loh, bro. Iya kan? Jadi suara dari DPW. Kayak Golkar. Jadi itu gitu. Jadi mas gue impossible misalnya bagi lu untuk menang kalau lu udah nggak dapat setengah suara daripada ketua DPD dan DPC Golkar misalnya. Nah gitu-gitu. Jadi orang ini ya, lu kalau perhatikan, nah ini menarik. Kalau lu memperhatikan jejak pikirannya Jeffrey Winters, nah lu kan bilang oligarki tadi. Gimana? Ini oligarki. Teorinya oligarki dia gini kan. Ternyata orang merasa menikmati kebebasan memilih langsung. Merasa free election. Suara rakyat. Vox Populis, Vox Day. Tapi tidak. Kenapa? Yang lu pilih itu udah dipilih dulu oleh oligark. Nah, itu teorinya si Jeffrey Winters. Lu lihat aja tuh dia kalau ceramah masih punya. Orang yang kita pilih di ballot box udah dipilih dulu, disaring dulu, dikurasi sama mereka maksudnya. Kan? Oleh oligark, sehingga we never get the free election pada hakikatnya. Oh, menarik ini Jeffrey Winters ini kan. Gitu loh, tetangga gue belum soal nih. Nah, kita balik ke tadi. Bernie, kita balik ke Bernie tadi. Jadi memang faktanya Barney itu kalah, Pak. Dalam primary dia kalah sama Hillary dulu. Nah, kalah. Tapi kalau analisa kekalahannya karena konspirasi, gua nggak ngerti. Ya. Cuman bagi orang Amerika kebanyakan, Barney itu komunis. Gitu loh, bro. Komunis. Jangan dibilang dia tuh, bos, Barney itu, bos, gila memang. Gua sih gila. Kalau kita yang revolusioner suka. Iya, anak-anak kiri suka lah ya, anak-anak kiri ya. Maksud gue kalau istilah gue tuh kiri milenial lah. Makanya kalau istilahnya Donald Trump tuh far left demokrat, far left. Jadi demokrat tapi yang bagian paling mentok gitu, kiri mentok. Itu seneng orang Barney. Demokrat aja agak-agak ragu sama dia, ngeri sama dia. Makanya yang gue bilang tadi tuh, gue pernah tulisin istilahnya tuh kan gini tuh, ada indeks lah. Nah, ini menarik, dosennya keluar, ya kan. Misalnya gini nih bos, ya kan, gini nih, gini. Nah ini kan demokrat misalnya, kan ini, nah ini yang far left tadi, tapi kan yang banyak itu orang di tengah gitu loh maksud gue. Betul. Itu ada tend to center teorema gitu. Teorema orang tuh cenderung banyak di tengah, pengelompokan di tengah. Kurva normal lah ya. Tapi mereka biasanya nggak bising. Dia diem. Yang bising-bising ini, nah ini yang dihajar sama Donald Trump kan. Nah ini juga yang dukung Barney. Tahu nggak lo gilanya salah satu Barney? Barney itu mau buat pajak untuk orang super kaya di Amerika. Ya kan itu melawan nilai-nilai banget. Mas gue yang nggak usah konspirasi. Orang kayanya pasti akan memastikan jangan sampai si Barney ini jadi presiden. Iya. Tapi bagi banyak orang-orang Amerika kebanyakan dia tuh terlampau. Jadi dia tuh terlampau kiri untuk bagi orang Amerika kebiasa gitu. Karena sejarahnya tadi misalnya gini, susah sih. Gue bisa memahami misalnya. Ini debat sekarang ya. Kita bisa belak-belakan lah sekarang ya kan. Gue enak nih belak-belakan sekarang karena gue lagi jauh. Iya. Kita bisa belak-belakan gini, bos. Contoh kita ambil yang ekstrim, ya. Pilpres kemarin membelah kita. Nah, pengalaman gue ada di salah satu sisi waktu itu. Bos, gue tanya sama lu, apakah semua pendukung Pak Prabowo itu seneng sama Pak Prabowo? Belum tentu. Jadi ada yang dukung Pak Prabowo karena nggak seneng sama Pak Jokowi. Iya. Tapi nggak punya pilihan, gitu loh, bos. Iya kan, bro? Karena karena teorinya Jeffrey tadi kan. Teori tadi. Nah, balik lagi ke sini. Pertanyaan gua. Bos, di Amerika tragedi sejarah bangsa mereka adalah rasialisme, slavery. Hubungan ras.
Tapi tragedi berbangsa dalam Indonesia modern adalah komunisme. Benar kan? Pertanyaannya, oke, biar enak nih, biar dua-dua kena, biar adil dua-dua kena. Tapi juga ada tragedi gua nih. Gua sebagai orang Minang, PRRI Permesta, bro. Nah, gua di PRRI ini, nenek gua kena pelurunya kena tembak, bos, sama tentara pusat, bro. Iya. Beneran, bro. Tapi itu jadi trauma dalam orang gua, orang Minang sama orang Manado. Oke? Iya. Dan nanti ada lagi keluarga-keluarga Kartosuryo. Keluarga-keluarga DITI. Nah, pertanyaan gue sekarang, apakah gue sebagai keluarga yang tadi itu PRRI ini tiba-tiba gak punya pilihan politik? Gue nih gak jauh dari nenek gue, bos. Nenek gue, bukan neneknya nenek gue ya, nenek gue, nyokap gue, ibunya PRRI. Nah, berarti kan ada, bos, orang yang nyokapnya, kakeknya PKI, Pak. Iya. Nyokapnya, kakeknya DITI. Iya. Nah, kalau dia di Banten, Pak, kalau dia di Jawa Barat, almost aspirasinya yang DITI tadi itu ke PKS, Pak. Dan kalau dia itu berada di daerah ex komunis, itu ke aspirasi politiknya adalah ke PD Perjuangan. Tapi dua ini jadi berantuk, tapi kan punya pilihan politik gitu loh, bro. Cuman bagi orang yang dibesarkan di luar Jawa, tradisinya masyumi, akhirnya ada yang akhirnya melihat PDIP itu jadi momok. Gua ya, bro. Setelah gue merantau ke Jakarta, kuliah di Departemen Politik UI, bergaul sama banyak-banyak teman gue dari Jawa, mengenal orang-orang NU, orang-orang baru gue paham, gue baru memahami Gus Dur. Sementara ada orang di kampung gue yang sama Gus Dur tuh benci, bro. Iya. Karena dia itu udah terisolasi gitu loh, bro. Iya. Nah, sama juga, bro, kayak orang Minang gitu. Orang Minang tuh kayak kan fenomenal gitu. Kenapa Alex bisa jadi anggota DPR dari PDI dari Sumatera Barat gitu. Alex Indra Lukman ya. Nah, itu menarik tuh. Karena PDI itu nggak ada karena bos TRRI, trauma sama Bung Karno. Gila, bos. Itu pada mati, Pak. Diburu, Pak, sama tentara pusat, datuk-datuk kita. Gitu loh, bro. Akhirnya memang ada trauma sama politik daripada Bung Karno. Dan itu kan diwarisi gitu loh, dari mulut ke mulut, sosiologi gitu loh, bro. Nah, dan lu bayangin dengan sosiologi yang kayak tadi, lu bisa pahami misalnya Tengku Zul, dia sama PKI-nya benci minta ampun, Pak. Dia adalah bangsawan ulama daripada Tanah Melayu. Yang memang punya pengalaman dibantai-bantai sama PKI. Nah, problemnya ada Bu Ripka Ciptaning, yang beliau anggota DPR, yang dia udah ngaku bapaknya PKI, dia bangga jadi anak PKI. Tapi kan ini sekarang sudah rekonsiliasi, Pak. Nah, ini terjadi lagi di Amerika, Pak. Amerika gila juga nih, Pak. Tahu nggak lu? Dijatuh-jatuhin semua patung-patung konfederasi. Bahkan baru kemarin sinting, bro. Woodrow Wilson School of Public Policy dicabut namanya dari University Princeton. Gila nggak lu? Hah? Nah, ini ada apa dengan Presiden Woodrow Wilson? Karena dianggap itu dia pro perbudakan, rasis. Tapi kan itu bagian dari sejarah. Itu yang Donald Trump nggak terima. Donald Trump gila, dia ngamuk kemarin. Donald Trump nggak terima, dia bilang, gua setuju membangun statue untuk tokoh-tokoh penting dalam anti rasialisme kita. Tapi gua nggak setuju jatuhin yang udah-udah, karena itu bagian dari sejarah. Biar aja Confederate ada di sana, biar kita belajar. Itu pandangan dia gitu, bro. Iya. Tapi bagi far left Demokrat tadi, Demokrat mentok di kiri tadi, ya ekstreminnya radikal Demokrat tadi, jatuhin patung-patung itu. Nah, maksud gua itu loh yang tadi itu. Jadi maksud gue, ini kemana-mana gue gini kan. Kemana-mana nih. Ini nggak memenuhi azas menulis paper nih, bos. Nggak apa-apa. Cuman maksud gue, jadi gitu. Jadi itu Bernie Sanders lagi balik tadi. Dia bagi masyarakat awam Amerika, kalau kita lihat Amerika semua, dia menakutkan. Jadi gue lebih melihat, ya susah. Bernie itu jadi gini ya. Kayak mana ya? Gue, biar enak, gue selalu mencoba mencari-cari di Indonesia. Mohon maaf nih, dengan abang gue nih. Nah, abang kita nih, Bang Rizal Ramli. Ini abang, bos. Abang kita, kau cerdas, Pak. Tapi, Pak, mungkin Bang Rizal ini, mungkin dia maju jadi capres terus, Pak. Dari sejak selesai jadi capres terus. Ide-idenya brilian, Pak. Maju, waduh. Kita kalau duduk belajar sama Bang Rizal enak. Tapi, Pak, begitu dia jadi capres, nggak semua orang Indonesia bisa menerima ide-idenya. Takut dia. Terlampau maju berpikirnya. Nah, itu Bernie Sanders-nya, Pak. Betul. Gue dengar-dengar ada cerita masa lalu nih, zaman dulu nih. Ini
bisa Nah. bener atau bisa enggak, ini mungkin kayak semacam legenda gitu ya, dongeng. Katanya waktu Bang Rizal itu mau ditunjuk jadi Menteri Keuangan pada periode yang sebelum-sebelumnya, jauh-jauh sebelum ini, Ya, itu ya. ada fight back dari Kementerian Keuangan katanya. Kalau beliau jadi, kita bisa boykot gitu-gitulah. Ya, bos, itu sama. Karena lu bayangin, bos. Bang Rizal itu fisikawan. Belajar ekonomi ke Boston. Itu kayak gue lah kira-kira nih kan. Orang politik tiba-tiba nanti gue kalau lagi dapat ilham, mungkin gue belajar ilmu yang gak ilmu gue nih, Chicago ini misalnya. Itu kalau tiba-tiba dia mimpin Kementerian Keuangan, yang isinya tuh cucu-cucunya Pak Mitro, cucunya Pak ini Pak, apa namanya, murid-muridnya Pak Mitro itu. Siapa namanya? Sumarlin, Pak Wijoyo. Ikan Wijoyo, semua ya. Wijoyo Sastro, murid-muridnya sana semua. Wijoyo Sumarlin, ya kan? Wijoyo Adi Sumarlin apa? Prawiro. Artinya ya gitu-gitu. Jadi dia terlampau progresif. Tapi kalau kita nonton Bang Rizal di LC, enak bener Pak. Enak bener. Cuman kan akhirnya kita lihat Bang Rizal Pak di kabinet sebentar. Pak Jokowi sampai hari ini lu tanya, dia masih respect sama Bang Rizal. Tapi ngeri dia Pak. Bang Rizal nggak ada takutnya, tang kacau singgah-sana itu. Iya kan? Nah, dia nggak ada urusan dia. Ini menarik. Menurut lu kenapa orang misalnya orang yang punya breakthrougher sebagai breakthrougher kayak Bernie gitu misalnya di sana, atau mungkin ya lu contohin Bang Rizal di sini, itu nggak bertahan lama dalam ekosistem politik yang penuh kompromis yang harusnya dia bisa membuktikan loh. Bernie jadi senator bertahun-tahun. Nah, itu Bang Rizal susah. juga Gini nih, gua selalu apa ya? Gua nggak tahu ya. Orang tuh akhirnya tuh apa kalau istilah gua nih apa ya? Bawaan badan, Bos. Bawaan badan tuh susah. Misalnya kayak gua nih makin kesini makin belajar juga sama bawaan badan gua. Gua nih bukan orang yang menyenangkan kalau sering rame-rame sama orang, Bos. Gua akhirnya sadar, Pak. Jadi gua harus bisa mengatur irama gua. Karena kalau gua terus, lu juga sama nih. Lu ya gaul sama gua, lu senangnya saya sekali. Kalau tiap hari sama gua, lu jijik sama gua. Karena kan susah, Pak. Jadi gua tuh agak-agak ekstrim juga orangnya gitu loh, Bro. Yeah. Mudah-mudahan lama-lama gua bisa jadi moderat. Nah, Bang Rizal kan orang yang gimana ya? Gua nggak tahu ya. Pengalaman beliau itu kan jadi akademisi ilmuwan. Kemudian jadi think tank, jadi aktivis. Pengalaman leadership-nya gua nggak tahu, Bos. Jadi pengalaman leadership itu maksud gua gini. Misalnya Xi Jinping gitu. Biar ekstrim ke Cina ya langsung, Bos. Di Cina itu kan nggak ada pemilu, Pak. Ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada partai-partai ya. Partainya satu. Orang kalau mau jadi elit PKC itu, Bos, itu sama kayak orang mau jadi Kapolri, Pak. Jadi Polsek dulu di sini. Habis itu pindah Polres di mana. Polres di mana pindah jadi Kapolda di mana. Gitu, Pak, di Cina, Pak. Yeah. Jadi lu jadi wali kota dulu 100.000. 200-300.000. Berhasil di situ dinaikin lu di apa namanya wali kota sama wali kota lu, Bro. Begitu yang udah 1 juta, 2 juta. Begitu berhasil lu naik di provinsi yang sekian puluh juta, baru naik ke nasional. Nggak ada election, Pak. Dan gitu itu loh, diatur dalam sebuah skema oleh partai komunis. Nah, partai komunis. Sehingga memang the brightest and the best mind-nya gitu. Nah, mas gua, pengalaman leadership daripada Bang Rizal, nah, itu kalau di-compare dengan yang lain, ya mungkin kan bisa dikatakan, nah, itu kita bisa debatable ya. Mas gua kan, ya Bang Rizal tuh orang intelektual bebas, Pak. Intelektual bebas yang dia nggak ada urusan ya kan dengan latar belakangnya yang anak ITB, fisikawan, belajar apa namanya ekonitnya itu ya dia sama Gus Dur. Dia kan Bang Rizal kalau sama Jokowi nggak ada Pak Presiden, Mas gitu aja dia, Bos. Mas Jokowi. Mas dia gitu kan orang kan. Iya susah itu. Kan kalau orang tuh udah Bang Rizal tuh, dia sampai ditegur sama Pak Luhut katanya, lu jangan panggil Mas dong, panggil Pak Presiden. Lu bayangin, tapi kan susah, Pak. Susah. Gue itu kan budaya egaliter itu, Bos ya, sebagai aktif. Nah, itu udah dirinya. Nah, Bos, harusnya Opung itu udah nyantai juga, Mas juga. Tapi Opung ini tentara, Pak. Akhirnya dia paham. Kenapa, Bos? Tentara. Aduh, gue ada pengalaman. Nggak usah yang bos-bos kayak Opung, Bos. Kita emang kawan-kawan kita aja deh, Bos. Tentara tuh akhirnya ada sadar deh. Ada orang yang baru lulus Akademi Akpol, ditugaskan jadi polsek. Yang dia harus berhadapan sama bintara-bintara yang udah senior sama orang bapaknya. Tapi bintara sadar, ini perwira muda, hormat dia. Siapa? Pak, ini kok ponakan anaknya, Pak. Gitu loh, Bos. Nah, Pak Luhut kan orangnya, Opung udah sadar. Oh, udah jadi presiden. Meskipun dulu Pak Jokowi ini ikut sama beliau. Kayak gua aja lah. Lu juga sama. Lu gua lihat nih sama.
Gua sekarang segan gua untuk nggak Jokowi. Harus Pak Jokowi. Karena udah presiden gitu loh, Bra. Nah, padahal dulu, Jokowi aja. Bahwa brandnya adalah Jokowi. Karena dia seorang Jokowi lah dia dipilih oleh rakyat di Jakarta waktu itu. Benar nggak? Bukan karena dia Pak Jokowi. Tapi kan akhirnya bawaan badan, aura kepresidenan, tradisi ke kita, itu membuat nggak berani kita, Pak Presiden, Pak Jokowi juga kita lama-lama gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya juga kalau kita bongkar dari sejarah kita, Bung Karno, Bung Hatta, nggak mau dipanggil Pak. Bung, dia bilang. Bung. Karena bagi dia itu sumber egalitarian. Harusnya kita sama semua presiden dipanggil Bung aja. Perintah dari founding fathers. Tapi kan gimana? Feodalisme itu bagian dari kehidupan kita gitu. Lu aja deh. Lu berani nggak Jokowi aja lu ngomong sekarang? Nggak berani lu. Dari dulu juga nggak berani. Nggak enak gua. Karena ya udah presiden, nggak enak lah mas gua. Nah, walaupun nah gitu. Nih ini contoh ya. Waktu gua masih staf khusus menteri nih. Kita semua, Bos, di Gerindra itu manggil Bang Edi itu Bang Edi. Itu abang semua orang, lu bayang. Iya. Kayak Bang Buyung lah. Pokoknya itu abang. Pokoknya itu semua Gerindra tuh Abang Edi. Ngerti nggak maksud gua? Oke? Begitu udah jadi menteri minggu pertama, gua tuh, ya Bang, masih gak enak tuh. Tiba-tiba tuh ada yang ngingetin gua, Bos, lu kalau depan S1 jangan panggil abang, panggil bapak. Lama-lama gue Pak Menteri. Cuman akhirnya gue bisa bercanda, Bos. Gue bisa, siapa Pak Menteri, begitu udah tutup, Div. Apa Bang? Udah bisa bercanda, bro. Iya, maksudnya, cuma kan diri tadi ya. Ya, pada akhirnya kita walaupun gue aneh manggil bapak gitu. Karena dia tuh abang semua orang gitu. Nah, itu, tapi kan ini, ya susah juga ya kan. Nah, balik kita mana-mana kita ngomong ya. Iya. Asik gue balik ke Barney tadi itu. Jadi, dulu gue gara-gara nyontain Bang Rizal jadi kemana-mana bicara gitu. Nah, maksud gue itu untuk menggambarkan contoh, Bos. Jadi biar enak. Jadi kan biar khalayak pendengar Budi Adiputro itu bisa memahami. Anjir. Karena kan susah, Pak. Kan lu mau jelasin Barney terlampau jauh. Kalau penjelasan tadi pada Bosman tadi kan agak konspiratif ya. Susah juga kita bisa memvalidasinya. Bias banget. Mungkin dia anti-Trump dan pendukung Bernie. Nah, tapi dia shadowman kan itu orang-orang di komunitas intelijen. Kalau komunitas intelijen itu biasa buat skenario. Gue pernah kuliah asymmetric warfare, Bud. Memang kita latihan waktu kuliah itu latihan buat skenario. Skenario itu kan orang, ya kalau mau perang kan buat skenario biasa. Jadi maksud gue ya itu simulasi gitu ya. Nah, simulasi. Tapi kan kalau gue sebagai ilmuwan politik, akhirnya gue sebagai society, sekarang di Amerika, lu tanya tadi Barney. Jadi bagi orang Amerika kebanyakan, Barney itu terlampau radikal. Jadi dia takut. Bagi itu yang gue rasa. Nif, bagi orang Amerika kebanyakan atau bagi orang-orang Amerika yang kaya raya aja? Tapi kebanyakan, buat rakyat biasa, kebanyakan akhirnya itu susah kan gue bilang tadi. Padahal idenya oke kan, dia majakin orang kaya. Orang kayanya takut karena Barney mau majakin dia, dan dia menunjuk pajak super kaya. Masalah gini bro, misalnya Zuckerberg nanti dipajak dia 30% dari kekayaannya, terus tiba-tiba punya $billion tuh Amerika. Tapi kan nggak boleh bagi mana. Tapi itu the another satu side orang kaya. Tapi orang Amerika kebanyakan dia tuh komunis gitu loh bro. Susah. Lucu itu, lu bayangin ya. Di Amerika ini, ada yang percaya Bernie Sanders itu komunis. Sama kayak 30% orang Amerika percaya Barack Obama itu Islam dan lahir di luar Amerika. Ya itu kan susah, Pak. Itu kan pandangan yang merupakan hasil dari begitu banyak variabel. Gitu. Ya, itu susah. Jangan kalau Bernie di Indonesia bisa dianggap wujud kebangkitan komunisme juga nih. Kalau Bernie. Ya kayak begitu kan. Nah, dia... Tapi ini kita kembali tadi. Ada... Ini kata Bosman ya, gue nggak tahu makanya gue pengen nanya gimana petanya di lo gitu ya. Tapi menurut lo, apakah memang Bernie itu jadi calon yang paling kuat untuk bisa menantang Donald Trump? If you compare with Joe Biden, itu tidak sekuat Bernie untuk bisa melawan. Gini, gue, nah ini menarik, makanya ini menarik, ini pas nih, gue bisa jawab sama lo nih. Ini gue bisa jawab sama lo. Jadi gini. Gue tadi udah pernah bilang kan, contoh tadi yang pas Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Panggil Pak itu nih kan. Kalau di Gerindra, beda bos. Di Gerindra itu orang manggil Prabowo itu Bapak. Itu Bapak. Jadi nggak ada, sama kayak di PDI orang manggil Bu Mega Ibu. Iya. Ibu, gitu Bapak. Balik. Jadi balik lagi kita ke mana tadi pertanyaan lu? Gue lupa juga tadi. Bernie dan Biden. Bernie calon paling kuat untuk melawan Trump dan Biden itu Biden. Biden tadi. Gini, Biden bos. Kan gue ngaitin dengan yang tadi ya.
Jadi Pak, gue sampai akhirnya mikir gini. Kalau Trump ini menang, Pak, memang dia menang karena orang itu dengan sadar milih Trump. Kalau Trump ini kalah, maka dia menang bukan karena ketokohannya si Biden. Ngerti nggak lo? Jadi orang memilih Biden itu karena dia nggak suka sama Trump. Karena dia tuh dominan. Maksud gue dia kan, udahlah, gak usah. Bos, tahun 70, Pak. Itu siapa namanya, David Letterman tuh buka showman itu nggak lo? Mungkin Donald Trump datang nih. Bla 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 bla. Our bla bla guest bla 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 bla. The Donald Trump. Proper apa namanya? Apa saya? Kenapa? Oh, bangun dia. Kenapa, nak? Tinggal lagi dimarahin tadi. Kenapa? Oh, sayang. Takut kenapa? Oh, tidur siang adik terlampau lama, jadi adik belum tidur. Kakak cerita tentang yang horor-horor. Oh ya udah, kakak kita jadi ayah panggung aja sini ya, sambil ayah podcast boleh kan? Nah ya udah. Nah boleh. Oke, Jadi, lanjut. Enggak, tadi tidur siang kelamaan jadi payah tidur. Dia ini sama gue, jadi kalau udah otaknya cengeng payah dia tidur. Oke. Oh jadi sampai mana tadi? Jadi, nah Letterman itu bos, lu lihat nanti dia udah apa namanya real estate mogul from New York, bla bla bla. Dia bilang ini. Either you love him, you will hate him. Nah, ada itu aja, bro. Jadi nggak ada. Trump itu dari muda, either orang love him, orang benci sama dia. Nggak ada orang di tengah-tengah untuk Donald Trump. Nah, Kutub moderat nggak ada dalam Trump. Nggak ada. Nah, itu yang terjadi. Jadi gue ngeliat nih, untuk Trump di second election ini, di second, re-electionnya dia. Kalau dia menang jadi presiden, Pak, maka dia menang karena orang Amerika masih menginginkan dia kembali jadi presiden. Tapi kalau dia kalah jadi presiden, yang menangnya Joe Biden, bukan karena orang Amerika menginginkan Biden, tapi orang nggak mau sama Trump. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Jadi karena binar gitu loh, bro. Ya. Nah, gue bisa jawab dengan pengalaman gue sebagai analis politik di Indonesia. Gue pernah iseng-iseng, Pak. Ini iseng-iseng gue sendiri nih, Pak. Gue kumpulin data-data, Pak. Waktu DKI, Pak. Nah, ini biar enak nih. 2007. Sharing pengalaman menarik, Pak. Jadi 2000 berapa nih? Mikir waktu itu. Ini si Ari tahu nih. Si Ari ini bisa bersaksi gimana gue buat hitungan magic waktu itu. Ya. Wah, dia baru agak kebuka pikirannya. Gue bilang, orang nanya waktu itu, Ahok bisa dikalahkan atau tidak. Semua orang bilang Ahok itu nggak terkalahkan. Oke. Akhirnya, gue supaya enak pembicaraan. Nah, makanya ini kita mesti pakai data kan, Bos. Jadi gue kumpulin data-data gini. Oke, coba kita cari re-election orang-orang yang mantan orang nomor 2 yang melanjutkan orang nomor 1-nya jadi nomor 1 karena nomor 1-nya nggak lanjut. Ya. Bisa jadi karena naik kelas, jadi bupatinya jadi gubernur, akhirnya wabubnya jadi bupati. Atau misalnya gubernurnya masuk KPK, wakil gubernurnya jadi gubernur. Okay. Si gubernur ini mau pemilihan. Nah, gitu loh, bro. Okay. Bro, datanya, bro, waktu itu ini menarik. Gua kumpulin se-Indonesia, Pak. Indonesia ya? Se-Indonesia ini menarik nih, Pak. Dan banyak tuh kejadian gitu ya? Banyak, nah. Ternyata, Bos, tahu nggak hasilnya, Bos? Itu lebih dari 70% kalah, Pak. Misalnya siapa yang MIF ya? Yang banyak, Pak. Oke. Sumatera Utara salah satunya tuh. Sumatera Utara. Ternyata, gua ngerti. Gua baru paham tuh. Bos, dalam pemilihan langsung itu, orang milih nomor 1-nya, Pak. Jadi dulu itu, orang milih Jokowi, Ahok. Orang tidak milih Ahok, orang milih Jokowinya. Oke? Jokowi, Amin, Prabowo, Sandi. Orang milih Pak Prabowo-nya, Pak. Nomor 1. Ngerti nggak maksud gue? Bukan Sandinya. Sandinya ya berapa persen lah daripada majority gitu ya. Nah,
Sehingga waktu Ahok mau dipilih lagi, itu ada, kan kalau di survei itu gini bro, pertanyaan bro. Pemilu, kalau kamu incumbency teori, teori incumbent. Kamu harus tanya, pemilu lalu kamu pilih siapa? Sekarang kamu pilih siapa? Berarti kan gini Pak, ada 60 juta orang yang pernah nyucuk Donald Trump di TPS dulu Pak. Itu kan nggak mudah untuk dia nggak nyucuk lagi Pak. Ngerti kalau maksud gua? Iya. Dia udah pernah nyucuk Donald Trump Pak. Tapi belum ada orang yang nyucuk Biden. Dulu orang nyucuk Hillary. Obama. Biden pernah dicucuk, tapi yang dicucuk Obama. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Dengan pengalaman gue di Indonesia tadi, nah ini kan menarik. Ini kan data nih, Pak. Iya. Nah, iya kan? Bahwa apakah Biden sudah pernah jadi orang nomor 1 yang dicucuk? Oh, belum, Pak. Orang dulu nyucuk Obama. Dulu, Bos. Kalau Budi Adiputra ini dinaturalisasi, dan dia jadi warga negara Amerika, dan lu juga senator, lu menang juga lu. Karena Obama lagi di atas angin. Lagi gelombang besar. Itu yang gue pikir-pikir nih, ini agak menarik nih. Berat, Pak. Bagi Joe Biden, dengan pengalaman gue tadi. Ya bisa jadi gue tuh. Tapi, teori incumbency-nya ada. Bahwa, kan sederhana, Pak. Yang milih Trump 60 juta dulu itu, udah pernah nyucuk. Dia ego dong, Pak, dengan dirinya, Pak. Itu udah ada teorinya tuh. Itu udah lah, orang-orang kayak bini gue ngerti lah tuh. Itu fix voter tuh ya? Itu udah pernah. Artinya kan dia waktu itu bos udah dengan segala berjibaku pergumulan batin bos memutuskan Trump bos. Nah tinggal dia akankah mengganti, kalau kekecewa dia mengganti, atau dia lanjut lagi orang ini. Ngerti kalau maksud gue? Iya. Nah sehingga kalau ditanya, nah kayak sekarang nih minggu ini di Amerika, dia udah lihat kan bos. Trump dia pertama ke Tulsa, Oklahoma. Habis itu dia ke Arizona. Habis itu dia kemarin ke Wisconsin. Nah, itu kan udah kelihatan, Bos. Iya. Dia start di tempat dia dulu, di base-nya. Tapi begitu dia ke ketiga, langsung Wisconsin, bro. Habis itu mau ke Ohio. Dia udah, yang gue bilang di hari itu, udah Trump akan fokus di daerah-daerah yang mungkin purple lah. Iya. Karena kalau di daerah red, udahlah. Di daerah red nggak ada. Yang ada tuh, tambah kuat orang milih Trump. Di daerah Republikan, dia tambah bener itu radikal left tuh nggak bisa dikasih kesempatan mimpin Amerika. Hancur Amerika ini nanti. Itu kata dia, bos. Di daerah biru, memang bajingan ini Donald Trump. Oh, ini rasis begitu, Pak. Iya. Nah, tapi kan Trump udah paham. Makanya, gue curiga nih. Nah, di bagian terakhir, gue setuju sama Bosman. Bahwa Trump, kalau pemilu hari ini, ragu gue dia menang. Tapi kan dia masih punya waktu sampai November, Pak. Lumayan lama ya. Maka yang akan dia lakukan, pasti dia akan kembali fokus ke narasi ekonomi. Ya. Nah kemarin, pimpinan Partai Republik mengingatkan Trump. Bahwa udah Trump, gak usah layanin serangan-serangan personal. Karena orang Demokrat terjebak menyerang Trump personal. Dan Trump gampang kepancing untuk hajar personal. Trump ini kayak ya zaman Sohib dulu lah, zaman Ahok lah. Ahok kan kalau udah personal dia balik aja personal. Dia gayanya gitu kan. Dia apa namanya ya istilahnya tuh orangnya tuh apa namanya nggak ada political correctness kan. Nah, dia disarankan untuk udah fokus aja sama ekonomi. Bener yang gue bilang. Nah, gue takutnya gini, curiganya gini. Nanti gap daripada popular vote Trump akan jauh lebih kalah. Tapi secara electoral college dia masih menang. Oke. Tapi nggak bisa, itu konstitusi Amerika, Pak. Betul. Jadi kalau di Indonesia pilpresnya Trump kalah. Iya. Tapi di Amerika, misalnya gini, Pak. Kenapa? Kan akan dimobilisir partisipasi orang-orang di blue state. Pak. Misalnya Black American akan dengan kebencian kepada Trump dimobilisir. Dulu mungkin partisipasi Black American itu hanya 60%. Dibikin partisipasinya 90%. Tapi problemnya dia partisipasikan di blue state, Pak. Di tempat-tempat yang Trump udah kalah dari dulu. Iya. Sehingga gap popular vote-nya bisa jadi 5-6 juta, tapi electoral college-nya masih sama. Dia menang. Nah, takes all tadi ya. Nah, itu yang gue lihat. Trump udah nggak punya pilihan. Dan gue yakin dan percaya dari kemarin lihat waktu di Wisconsin, lo tahu? Yeah. Dia
Apa saya? Kamar. Kalau adik udah ketiduran, ayah hantar kamar. Iya, ya, pasti. Seperti biasa. Ayah tidur nanti. Seperti biasa. Biasa. Oke. Jadi, dia tahu nggak? Dia ngunjungin galangan kapal. Ngunjungin galangan kapal tuh kerja-kerja. Gimana kalian? Order gimana? Ngerti nggak mas gua? Udah kelihatan kan? Ekonomi. Terus dia town hall di hangar dia town hall di bandara lokal gitu, bos. Lu lihat di Fox News tuh. Ada tuh dia eksklusif sama Fox News. Dan dia udah nggak mau lagi sama yang lain-lain kan. Dan itu yang dia bilang, dia kemarin itu 5 juta orang nonton live, dia bilang. Ayo silent majority gitu aja. Gitu lewat. Jadi digabungin ratingnya si NBC sama CNN di malam itu waktu dia town hall lewat. Karena orang pengen tahu kan gimana nih Trump pasca Floyd ini sebagainya kan. Dan dia di tengah interview dia nyeletuk. Helikopter ganggu kan. Duduk. Tuh, made in USA gitu dia gitu. Jadi dia akhirnya dia mungkin sadar bahwa ya kalau dia terjebak dengan serangan personal, memainkan ya kan ini serangan, Pak. Misalnya kayak kemarin tuh Bolton mantan National Advisor keamanan nasional hajar dia. Kemudian yang lain-lain. Tapi kan dari dulu ya itu tadi Letterman aja tahun 70 udah bilang either you love him or hate him. Jadi udah jangan ke sana gitu. Para senior GOP ingetin Trump. Nah, gue yakin dia paham itu. Potensi menangi Purple State itu gimana nih? Gimana maksudnya? Potensi memperebutkan Purple State tadi tuh yang lu bilang ya. Oh iya, swing state ya itu. Nah, itu yang gue rasa ya sekarang masih battle. Makanya kemarin kalau bahkan dari pollingnya Fox News kemarin kan mulai kalah-kalah tipis, Pak. Mulai kalah-kalah tipis kan, mulai kalahnya 2%, 3%, 2%. Di Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, ya kan, Virginia, itu kan gitu-gitu bro. Cuma, gue yakin dan percaya dia akan fokus ke sana. Dan dia akan hajar dengan stimulasi ekonomi gila-gila. Jadi menurut gue, Trump nggak ada pilihan gitu. Dia hanya harus itu yang dia lakukan untuk dia bisa menang lagi. Mif, satu yang menarik. Ini gue tadi mau masuk ke, lu bilang orang nomor 2 yang menggantikan orang nomor 1 untuk re-election misalnya, atau menggantikan orang nomor 1 yang mundur karena meninggal, karena korupsi, karena naik jabatan, segala macam. Itu kebanyakan kurang berhasil. Dalam Amerika lah, kalau kita bicara Biden ini kan kita bisa apple to apple nih. Contoh ada Presiden Ford, ada Presiden Bush, ada Al Gore misalnya kan. Nixon, bos. Nixon orang nomor 2 ya? Oh iya, orang nomor 2 dia. Ya, benar-benar. Tapi bos, pernah ada wapres yang menang. Tapi, ya kita bahas sama lu ya waktu itu. Tapi nggak kita rekam. George Bush, Pak. George Bush itu wakil presidennya Reagan. Tapi, orang milih George Bush itu ya ingat Reagan. Ngerti nggak lu maksud gue? Karena Reagan gila banget, Pak. Reagan tuh kan kayak, either Demokrat love Reagan. Reagan kan karismatik. The old classic American gitu kan. Maksud gue, dan ekonomi Amerika luar biasa booming kala itu, sehingga kalau bahasa Minangnya ya, ada bahasa Minang itu namanya tabao rendong, Mas. Jadi tabao rendong tuh, jadi gua ini terbawa rendong, jadi lu yang dapat untung, gua dapat hokinya gitu loh, karena gua teman sama lu gitu loh. Jadi waktu itu kotel efek lah, kotel efek. Kotel efek itu tabok rendong efek bener. Jadi efek ekor jadi gara-gara begitu primanya performa Reagan, Bush akhirnya jadi wakil presiden. Dan Bush cuma sekali kan, bro? Iya. Disikat sama Clinton habis itu, Pak. Iya. Itu Bush. Bush. Nixon misal kalau kita baca dari awal Nixon, Pak. Wapres kalah dia. Wapres. Dia kalah. Berarti Eisenhower lanjut. Lyndon B. Johnson, LBG bahkan nggak pede lanjut, Pak. Dia akhirnya adalah orang yang nggak mau lagi running presiden. LBG itu kan dia ngelanjutin dia wapresnya Kennedy. Tapi dihajar aja dia nggak lanjut, Pak. Wah, tuh LBG keren lagi tuh. Orang yang nggak mau running lagi. Mas gue ya gitu-gitu karena ketokohan itu menurut gue. Jadi ini sorry. Dia sadar tuh ya. Ketokohan itu ada di nomor 1 dan maksud gue menghadapi orang yang sangat sangat ekstrim kayak Trump, bahkan Hillary Trump moderat. Nah kemarin bini gue bilang, ya ini ada jurnal nih bagus katanya kan. Jadi bilang gini, ini penjelasan psikologi kekalahan dari Hillary.
Jadi dianalisa, Bos. Performa, pesan, aspek kepribadian, media appearance. Hillary itu di tengah. Jadi pilihan katanya, bahkan Hillary itu moderat gitu. Lu bayangin, Bos, Trump jadi politisinya, dia ibu negara, anak Yale, udah wah gila, Bro. Sehingga sementara Trump itu pilihan kata, mimik, wajah, kata, kemudian experience ekstrim. Sehingga yang Letterman bilang, orang either love Trump akan hate Trump. Itu yang gue lihat dapat jebakan di tengah lagi. Karena siapa? Biden. Ada yang Biden. Jadi gini, siapa ya? Gue baca di mana gue lupa gini. Sebuah tulisan yang menjelaskan kenapa Nixon tuh jatuh di impeach. Itu menarik, Bos. Kesimpulan dari tulisan tuh gini. Nixon waktu itu nggak dia harus jatuh. Kenapa? Nixon tuh udah terlampau lama di dalam politik katanya. Sehingga kalau lu di terlampau lama dalam politik, lu udah musuh-musuh terlampau banyak. Sehingga Nixon udah nggak tahu lagi siapa yang sebenarnya jatuhin dia di Watergate itu. Gitu. Itu benar, Bro. Gua nih di politik baru, di musuh gua baru dikit. At least, Bos, orang yang gua kalahin. Untung gua kalah kemarin. Ngerti nggak, Mas, gua? Iya, Artinya kalau gua udah pernah ngalahin orang, itu akan jadi musuh gua gitu loh, Bro. Jadi Nixon itu, Bos, udah terlampau lama jadi senator, jadi kongresmen, jadi wapres, jadi ini dan sehingga dia udah nggak tahu lagi siapa musuhnya. Nah, itu terjadi juga sama Biden, Pak. 40 tahun dia jadi anggota politisi. Senator. 27 udah jadi senator. Sehingga, narasinya Trump gila aja, dia sikat aja. I do almost Biden do not do for 40 years, I do only in 4 years. Dia bilang, mati gak lu? Bahasa-bahasa itu kan gila. Iya. I do for, terus dia bilang, 8 tahun lu jadi in Obama administration, lu ngapain aja untuk orang Black America? Bahasa Trump tuh gitu-gitu aja, Pak. Nih, ini yang udah gue lakukan untuk Black American. Gue ningkatin pekerjaannya, gue memperbaiki ininya, gue beri insentif ini, gitu-gitu, Bro. Jadi maksud gue, nah, karena lu balik ke Bosman tadi, jadi udah terlampau lama Biden ini di politik. Jadi dia akhirnya di level pesan dia akan moderat, dia nggak kan lu makin lama gitu, orang lu makin moderat. Yang itu kita bahas tadi bahwa yang di artikel yang gue share tadi bahwa ternyata orang Amerika, Bos, makin muda orang. Jadi gini, orang Amerika itu ideologinya nggak bersifat menetap. Wah, lucu nih, gue kisah sama lu tadi. Iya. Kan ada kepribadian, personality itu bersifat menetap. Miftah Sabri umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 70 tahun. Ya gitulah. Namanya personality, bersifat menetap. Lain ada aspek-aspek personality yang akan berubah kalau orang mengalami trauma kejadian-kejadian yang traumatis. Tiba-tiba gua nih jadi pendiam. Gara-gara gua trauma. Ada trauma, itu lain kan. Nah, tapi majority jumhur ulamanya teori mengatakan personality itu bersifat menetap. Nah, ternyata gue pikir tadinya ideologi politik di Amerika bersifat menetap. Dari artikel yang gue kirim ke riset daripada lembaga polling dari University Chicago yang independen, dia bukan Republican pollster, dia bukan Democratic pollster, mengatakan ternyata ada kalanya orang-orang Amerika menjadi liberal dia ketika muda, tapi makin tua seorang Amerika dia menjadi konservatif. Nah, itu kan. Kalau kata Arif Budiman, kalau di bawah 40 lu nggak kiri, lu nggak punya hati. Setelah 40 lu masih nggak punya otak. Nggak punya otak. Iya kan gitu. Ya, maksud gua ada gitu-gitunya tuh. Jadi maksud gua, lu bayangkan ya, sedangkan dalam hidup aja kita mengalami perpindahan gitu. Apalagi lu udah terlampau lama jadi politisi. Jadi maksud gua, ini ada yang mungkin oh gini, yang orang publik di Indonesia nggak begitu ngerti. Jadi kemarin, sama lagi nih, ada buku yang baru gue beli. Abis gue tamatin lagi. Jadi The Historical of Political Corruption in American Politics. Ini lucu nih. Menarik. Ya, jadi tapi dia terhadap orang-orang progresif, Bro. Jadi bagaimana misalnya Bernie Sanders itu melibatkan istrinya dalam politik, Pak. Jadi Bernie Sanders itu kan kawin sama istrinya itu waktu dia berkarir politik di kota gitu. Kemudian bagaimana juga misalnya Biden, Biden sadis, Pak. Jadi Biden itu sejak dia muda, tim politiknya adalah family-nya. Bendaharanya adiknya, istrinya, kakak-kakaknya. Jadi, dan ketika dia udah punya anak, semua anak-anaknya terlibat dalam politik seorang Joe Biden. Dan ketika dia menjadi wakil presiden, nah itu yang dihajar sama Trump. Ternyata dia nggak clean-clean amat, Pak. Ketika dia menjadi wakil presiden itu,
Dia yang memimpin komite untuk ekonomi kepada Cina. Dekatlah nih Obama administrasi dengan Tiongkok. Begitu udah pulang dalam rombongan-rombongan ini anaknya selalu ikut gitu loh, bro. Makanya dihajar sama Trump, Hunter Biden dalam satu perusahaan minyak dan gas di Ukraina itu. Hunter Biden menjadi komisaris di sana dan itu gila, Pak. Maksud gua, narasi itu kan nggak menyenangkan untuk didengar. Itu kan koruptif. Memang betul. Jadi kalau Bidennya itu clear, itu berat gitu loh. Biden tuh nggak clear amat, itu problemnya. Nah, itu yang kemudian analisanya Bosman itu kan. Jadi menurut gua kesana masuknya. Jadi gua tidak melihat konspirasi yang kayak tadi informasi apa-apa. Maksud gua, ya itu kalau di orang Sedo ya pasti begitu cara bacanya. Yeah. Tapi kalau gua lebih kepada political scientist kayak gitu bacanya. Jadi dia terlampau lama di politik, koleksi musuhnya banyak, kemudian dia melibatkan keluarganya dalam pencapaian politiknya dia. Dalam kampanye itu saudaranya yang jadi bendahara, anaknya yang jadi bendahara. Yeah. Dan di Amerika itu kan fundraising, Pak. Yeah. Berarti kan lu uang kampanye itu masuk kepada tim lu dan lu pakai itu hidup untuk kehidupan lu sehari-hari, transportasi, pergi kemana. Yeah. Sementara Trump diajar, gua pakai pesawat gua sendiri, duit gua sendiri gitu, Pak. Dan seneng orang Amerika narasi ekstrimnya Trump ini gitu. Mif, dengan segala kelemahan nggak clear-nya Biden tadi, bukankah bener dong kata Bosman, Bernie jadi punya value added yang lebih tinggi dong? Itu benar. Tapi ketika dia menjadi kandidat, orang yang di tengah menganggap dia komunis, gitu loh maksud gue, bro. Jadi gitu. Intinya demokrati lagi lose calon. Jadi serius. Makanya waktu itu gue pernah bahas, kalau seandainya COVID-nya selesai sekarang, ya clear bos, vaksin ada. Bukan nggak mungkin, kuda hitamnya Cuomo. Gitu loh, bro. Kalau Cuomo ngadepin Trump, ini seru permainan. Kenapa, Pak? Trump ini, Pak, itu bisnis itu banyak di backup sama bapaknya Cuomo. Waktu bangun propertinya di New York. Dan sama Cuomo tuh dari kecil dia udah kenal. Wah, seru, Pak. Jadi itu kan kayak Prabowo sama Bu Mega, ya kan? Jadi kayak Bang Sandi running 2024 versus Erick Thohir gitu kali ya? Iya, udah kenal lama, seru mainnya, taktukan gitu loh, bro. Dia punya pengalaman, jadi merah, dan jadi warna baru gitu, bro. Pernah memimpin, itu maksud gua, Pak. Pernah memimpin eksekutif. Lah, kalau ini kan Biden nggak pernah jadi gubernur, Pak. Dia cuma jadi senator kayak Obama, Pak. Nggak pernah memimpin gitu, memimpin orang gitu loh, Pak. Oke. Nah, kalau kotel efeknya Obama gimana? Kan nih, lu kemarin bilang kan Obama nih udah mulai cawe-cawe turun gunung ke level yang... Gua lain. Ini diskusi nih gua sama beberapa ahli-ahli politik di sini, ada orang-orang Amerika yang politik ini, gue bilang menurut gua itu backfire. Kata gua backfire karena salah. Gini loh, bos. Gini. Orang milih Trump itu karena orang kecewa sama platform ekonominya Obama, Pak. Karena kan Obama dapat badai ekonomi waktu itu. Betul. Tapi diterima Obama sebagai breakthrough sejarah politik Amerika. Ya. Cuman akhirnya Obama dianggap menyelesaikan pemerintahannya, menyisakan PR ekonomi. Jadi kalau Obama terpilih karena affirmative decision aja dari publik Amerika kira-kira mau membreakthrough sejarah gitu. Nah, kalau akhirnya kan gampang, dan itu kan belum lama, Pak, baru 5 tahun yang lalu. Berarti kan bagi gua ya ingatin lagi aja kekacauan ekonominya Obama gitu loh, bro. Jadi menurut gua Obama hanya akan meninggikan partisipasi orang-orang black Amerika menurut gua. Jadi menurut gua gitu, ini gua bisa salah gitu. Jadi yang tadi itu, apakah dia akan membuat perubahan di swing state belum tahu. Nah, tapi mungkin kalau Obama nih main di swing state, itu menarik. Itu menarik loh. Jadi kalau Obama main ke Wisconsin, Ohio, kemudian jadi bukan endorser yang begitu menguntungkan dong ya? Kalau kata gua itu ada pisau bermata dua. Itu like blade seperti pisau bermata dua. Tapi nggak separah posisinya Presiden Ford gitu misalnya kan yang ketika mewariskan Watergate-nya Nixon gitu ya. Apa nak? Ayah ngomong jangan kenceng, ludahnya kena. Iya, maaf. Itu sehat, Nak. Bisa buat soto Padang. Tenang, Nak. Kita ini kan sama, Nak. Ayah sama Jingga kan sama. Ya, suka ngomong kan. Si Jingga umurnya berapa, Mif? Jingga nih umurnya 6 ya, Nak ya? Jingga umurnya 6.
Oh, keren ya. Tapi tahu nggak lu, Jingga ini susah ya. Akhirnya kan like father, like daughter. Jadi kalau ditanya apa subjek yang Jingga paling seneng di sekolah? Aku nggak suka lagi. Oh nggak suka lagi? Katanya history. Udah nggak suka history lagi? Oh udah ganti. Sekarang sukanya apa? Oh sukanya sains sekarang. Oh iya, bapaknya juga. Iya bagus. Jadi kalau kemarin dia suka history bos. Udah tahu nih Pak, dia belajar di sekolah kan. Dia tahu gimana Southern and Northern, Abraham Lincoln. Dia tahu gitu. slavery, tahu dia. Sedang dia sejarah ternyata. Gue Keren. amazed juga sama Jingga sedang sejarah. Nah, balik lagi kita tadi sampai mana tadi? Soal ini kayak Ford lah. Ford itu kan mewariskan kesialannya Nixon kan waktu itu. Iya. Kan? Dan akhirnya dia nggak bisa re-election, kalah sama Carter waktu itu. Iya persis. Jadi gitu. Jadi Ford lanjutin Nixon. Tapi akhirnya lemdak kan. Dia kalah sama Carter. Nah, sama juga tuh. Siapa namanya tapi Bush senior kebalikan daripada Ford. Dia dapat untung daripada Reagan gitu loh bro maksudnya. Yeah. Nah, sekarang problemnya yang diputar kasetnya adalah kasetnya Biden gitu loh. Biden yang Trump itu terpilih karena orang anti dia gitu loh bro. Ini sama kayak gini bro. Aduh, gue nih gimana ya? Aduh lah, gue belak-belakan aja deh. Gue tuh menghindari untuk membahas Indonesia karena gue lagi gak di Indonesia. Tapi kan gue susah. Gue orang Indonesia ya. Gini. Iya dong. Ini mungkin pahit bagi sementara orang. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung nih mau gue omongin nih. Bos, kita lihat founding fathers kita. Bung Karno. Ya. Ini gue ngomong ke kalangan terbatas, tapi sama lu gue keluarin nih. Tapi mungkin kita sebagai refleksi ya Pak ya. Iya. Bung Karno itu Pak, kurangnya apa? Bud? Apa kurang Bung Karno itu? Dia mendirikan bangsa kita, Bud. Dari nggak ada republik ini, Bud. Jadi dia presiden, Bud. Dicintai oleh semua orang. Nggak berani itu Jepang, lu ngerasa ada bunyi-bunyi gitu nggak? Enggak. Kayak gue agak tersedek apa ya? Gue ngerasa dadadadadad gitu. Enggak kok, clear kok di sini. Clear ya? Clear. Oh ya udah clear ya? Oh udah. Oke. Nah, balik ke Bung Karno. Tapi, Pak, tahun 45 kita. Ya. Tahun 45 kita. Tahun 65 jatuh Bung Karno. 20 tahun. Nah, itu maksud gua, Pak. Tapi akhirnya, Pak, 20 tahun, Pak, bapak bangsa kita tuh jatuh, Pak. Jatuh, Pak. Itu kan nggak masuk akal bagi generasi 45 waktu itu Bung Karno jatuh nggak masuk akal, Pak. Bagaimana mungkin si Bung itu dijatuhkan oleh anak bangsanya sendiri? Nah, itu kan sama juga sama Pak Harto, Pak. Tahun 66 beliau naik, Pak. Tapi kan tahun 98 beliau jatuh. Karena pada akhirnya, Pak. Nah, sekarang jangan tapi waktu itu kan nggak ada election. Nah, tapi itu maksud gua, itu adalah suatu simbol daripada yang Lord Acton bilang. Artinya kalau lu lama di kekuasaan, maka lu akan lama-lama akan teroksidasi lu tuh. Iya. Akhirnya Keropos. begitu lama. Nah, bahkan di dalam sejarah politik modern kita, sejarah Pak SBY dan Partai Demokrat. Lu bayangin bos, 7%, 20%, jatuh lagi 7%. Dan seandainya tidak ada waktu itu kehebohan yang berbau corruption daripada pemerintahan Pak SBY periode kedua, mungkin nggak ada Pak Jokowi, Pak. Nggak ada nggak ada Hambala, nggak ada Mas Anas, itu aman ya? Nggak ada, Pak. Kenapa? Mungkin akan lanjut, Pak. Ya mungkin Mas Anas akan jadi presiden mungkin tadi, ya kan? Demokrat 30%, ya kan? Tapi gagal memaintain konflik itu. Kan itu ada yang nulis tuh kemarin gue baca. Ada yang membuat penggandaian waktu itu. Coba waktu itu mitigasi konfliknya baik, Pak SBY-nya nggak terbawa dalam permainan di dalam gitu, dia strategis dengan baik, lain cerita. Tapi kan nggak terkelola jatuh, Pak. Cuman 2 kali pemilu. Kan itu baru, bro. 5 tahun yang lalu lu pilih 20%, sekarang jadi 7%. Gitu loh maksud gua. Iya, betul, nah, betul. dalam maksud gua itu sama. Itu kan baru Obama, artinya Trump terpilih seandainya. Nah, itu maksud gua. Obamanya itu keren, maka Hillary itu akan kayak George Bush gitu loh maksud gua, bro. Iya. Nah, gitu loh, gitu. Jadi Sesimpel gitu itu ya. Sesimpel itu logikanya. Sesimpel itu karena orang akan memilih ngapain gue harus ganti, lanjutin aja. Udah ada Reagan.
Tapi Donald Trump paham momennya Obama kacau di second term. Itu namanya lame duck second term presidency. Jadi Nah, dia itu- mengalami kelemdakan dalam periode kedua. Itu Itu teori kutukan. agak abadi itu teori, Pak. Jadi probability orang terjebak menjadi lame duck dalam second term-nya itu besar. Sedikit orang tuh yang kayak Reagan tuh dikit, Pak. Ya kan? Yang banyak terjebak, bahkan Obama pun jadi lame duck di second term-nya. Jadi Gitu loh. lu lihat Obama itu bisa menang re-election karena kebanyakan orang ini ya kayak semacam affirmative decision gitu ya ke Obama, karena ini bagian dari breakthrough history segala macam, sehingga ya kita pilih lagi lah satu term atau gimana. Jadi gini, bukan economic reason. Oke. Dan yang kedua, ingat gak lo? Obama tuh terpaksa gini ya, ini istilahnya bagus. Kiss Hore ini bagus, tulis bukunya tuh. Dia menyebut Obama tuh nice president like jadi dia menyandingkan Obama tuh kayak JFK. Jadi dalam sejarah presidensi Amerika tuh Obama tuh nice gitu. Orang yang hidupnya tuh inspiratif, gak konflik, enak gitu. Orang baik gitu, nice presiden nih, nice guy dia bilang gitu. Kok Trump tuh gak nice guy. Dia tuh dia preman queen bro, gitu loh bro. Ini kalau di di Indonesia ini Trump ini apa ya? Di Jakarta itu kalau kebayang sama kita itu aguan jadi gubernur DKI, bos. Ngerti nggak lah, bos gue? Bos, lu udah jadi taipan properti itu lu ngadapin siapa aja kan, bos? Iya, Ngadapin pembebasan lahan, ngadapin mafia, ngadapin bankir, lu nyuap-nyuap juga orang di kota. Gila, bro. Iya, benar-benar. Ngadapin international market segala macam. International market, terus lu merenegosiasi billion dollar sama bank. Itu kan yang dilakukan oleh Trump. Tiba-tiba preman Queen ini berhasil jadi menaklukkan Queen dan di Manhattan gitu kan ya. Terus jadi presiden, Mbak. Ya kan? Terus nguasain Atlantic City lagi sama kasino ya kan. Nah, itu maksud gue. Nah, beda dengan yang tadi itu, dengan Obama yang orangnya nice. Nah, maksud gue mau buat ekstrim pengandaian itu, bahkan orang yang nice itu untuk mengaffirm dia untuk terpilih jadi periode kedua, dia bunuh Usama bin Laden, Pak. Bos, kita nih udahlah, kalau kita pakai teori bener, Pak, boleh bener nggak tuh? Enggak, Pak. Itu Usama ditangkap, dibunuh sama SWAT, Pak. Di mana? Di komplek akademi militernya Pakistan. Udah gila apa lu? Itu kan di mana sovereignty-nya Pakistan, Pak? Itu sama kayak kalau orang misalnya nangkap ini, orang siapa? Misalnya ada teroris kita, siapa dulu teroris kita? Nurdin Muhammad Top ditangkap oleh polisi Malaysia di Akademi Militer Magelang. Mana mau kita, Pak? Iya. Cuman kan Obama akhirnya terpaksa, itu kan legend kan, ada fotonya di war room itu kan. Itu zaman Bush apa Obama itu ya? Zaman Obama dong. Obama yang di war room itu lihat bagaimana pembunuhan Usama bin Laden, Usama bin Laden, Pak. Nah, gitu loh. Jadi itu kan gila, mas gua. Kenapa sih? Karena Jiga terlampau terak. Jiga ini deh. Nah, nontonnya sini. Nonton. Nah. Oke deh kalau gitu. Nah, kita bagaimana tadi tuh? Lupa gua. Tadi sampai periode kedua. Oh, periode kedua. Obama itu bahkan karena waktu itu kan dia nggak populer karena ekonomi kan, krisis ekonomi jatuh, kemudian Obamacare terlampau radikal sehingga kesedot semua dana kan. Akhirnya ingat nggak lu tuh? Waktu itu ada shutdown, bos. Gila, bos, shutdown ekonomi karena Republikan sama ini nggak sepakat. Nah, mas gua, akhirnya dia menghidupkan semacam the religion of American gitu. Membunuh teroris, mengingatkan lagi kepada 9/11. Itu kan mengingatkan kepada 9/11, Pak. Akhirnya yang menyerang kita tuh mati ya oleh Commander-in-Chief gitu loh, bos. Nah, cuman kan kalau pakai teori yang gue bilang tadi, itu kan udah ngelanggar azas, Pak. Cuman ya gimana, dia lagi jadi superpower gitu loh maksud gue. Nah, jadi gitu ya, Mif ya. Jadi kita wrap up lagi nih, ini bagaimana Bernie yang dikatakan Bosman ini sebenarnya calon terkuat sehingga ada konspirasi. Bener nggak sih? Nah, enggak. Gua nggak lihat. Nah, gua nggak setuju kalau itu. Kalau lu mengatakan bahwa Bernie calon terkuat nggak? Nah, lain Bosman ya. Menurut gua enggak. Menurut gua ya Bernie itu lebih besar peluangnya bisa ngalahin Trump. Itu iya, ketimbang ini. Gitu. Tapi kalau menarik nggak, misalnya nih, ini kita balikin lagi ke Indonesia, di Bosman tuh mengaitkan konspirasi menjegal Bernie dengan apa yang terjadi di pemilu presiden 2019 di kita. Iya, gini Pak. Itu gini. Gua nggak bisa komentar lebih ya, walaupun gua juga dengar katanya
Ada yang mengatur itu. Ada yang mengatur itu dan pernah diliput sama majalah Tempo. Waktu itu katanya agennya Opung katanya. Kan Opung waktu itu kan. Opung katanya yang diminta untuk meyakinkan Pak Bowo untuk maju lagi karena dihitung-hitung lah oleh kalangan sisinya Pak Jokowi bahwa kalau Pak Bowo lebih gampang dikalahkan dan sebagainya. Walaupun ternyata kan nggak mudah juga dia untuk dia menang kan. Nah, cuman dan kenyataannya kan gini bos. Gini bos. Kalau gini, gue nggak tahu ya. Bosman kan orang Intel ya. Dia orang Sedo, dia punya hitungan sendiri. Tapi kan gue orang politik, gue mengalami juga gitu. Bos, kalaulah mudah ngalahin Pak Prabowo, nggak Pak Maruf Amin wakilnya Pak, gitu loh. Ya sederhana itu, maksud gue ya nggak gitu juga ya kan. Artinya kan waktu itu sempat terjadi sesuatu yang di luar pikiran juga gitu ya kan. Di luar, wah ternyata gelombang ini kok nggak bisa dihadang, harus aku pakai buffer ini ya udahlah kita, mas gue. Jadi, tapi kan itu enak gitu ya, cara berceritanya Bosman itu enak untuk mengutak-atikkan ya, itu oke-oke aja. Ya nggak ada salah. Tapi gue nggak lihat sama juga bahwa gini loh bos, bahwa direkayasa sedemikian rupa supaya lawannya Biden. Itu kan konspirasi. Konspirasi. Tapi kalau yang konspirasi yang gue pahami itu gini bos, ada orang di Demokrat yang memang ingin Bidennya, Trumpnya menang lagi. Berkonspirasi lah dia sama orang Republik. Nah itu baru sama Pak. Itu baru sama. Itu kan kesannya adalah ada orang iya kan yang meyakini bahwa lu lawan ini aja, lu menang. Nah, kita atur lah supaya lawannya dia gitu. Iya. Karena lucu juga, nggak mungkin orang Demokrat mau mengalah mencalonkan Lemdak untuk kan? Dikalahkan. Nah kalau gue lihat, jadi gue merasa gini. Gue merasa orang Demokrat di sini pun paham, tapi nggak punya pilihan gitu loh. Nggak punya pilihan. Nah, kalau Cuomo menarik menurut gue. Kenapa Cuomo nggak bisa jadi calon? Ini susah. Cuomo ini makanya gue tuh kemarin tuh sama beberapa teman yang di New York bilang gini, kan kita ngikutin terus di awal-awal COVID. Ketika yang lain ini ngadepin Trump ini, kalau yang Demokrat dia ada yang pakai ngambek, ada yang pakai ngelawan keras gitu. Cuomo itu dapat ayun-ayunnya bro. Aduh nanti dia olah Trump, presiden membantu, terima kasih, besok dia hajar lagi. Jadi karena dia mengenal gitu loh maksud gue. Jadi dia paling pandai ngadepin Trump. Nah itu maksud. Yang lain tuh nggak biasa ngadepin Trump. Jadi salah. Menurut gue ya, yang dia pahami bagi orang politik itu benar cara ngelawan Trump begitu. Bos, itu masuk akal nggak bisa di Indonesia. Gini bahkan nggak usah di Amerika ya, yang orang kalau jadi politisi itu kan terlatih bicara jadi eloquent gitu loh bro. Menggunakan speech yang baik, ada etika berbicara. Itu teman lo Philip tulis kemarin, gue baca tulisannya tuh. Dia kecewa sama Amerika gara-gara Trump ini. Cuman kan, ya itu dia sebagai ilmuwan politik dan melihat Amerika sebagai romantik. Dan orang dalam politik, gue juga sama. Tapi bos, bagi orang awam, tontonan yang baru kan Donald Trump jadi presiden gitu bos. Bener. Yang ngomongin lawan politiknya. Itu dan gue udah dapat contohnya Pak. Itu sama kayak Ahok dulu Pak. Benar, exactly. Ahok itu tontonan politik baru. Ini mantap kayak gini aja politisi, karena politisi setiap hari ada show kan di situ kan. Ada show. Lu bayangin ya. Gue dengan segala hormat nih gue bilang, gue misalnya ya. Apa kemarin ya? Oh ya gini. Gue kemarin mengucapkan selamat sama teman-teman gue di Partai Demokrat. Udah punya ketum baru. Kan? Nah, gue banyak deket sama teman-teman gue di Demokrat banyak. Gue bilangin lah sama teman gue nih, bro, bilang lah sama ketum lu, dia harus punya gaya sendiri. Kan kita satu usia, jangan jadi kayak Pak SBY, gue bilang. Iya. Kan? Jadi Mas Ahaye itu jadi ya Ahaye, jangan Ahaye, siapa ya? Ya jadi Agus aja teman kita, Mas gue. Tapi itulah tantangan terbesar dia terjebak untuk jadi Pak SBY. Iya. Sehingga lu kalau baca berita sekarang ini ya, gue sampai bercanda akhirnya. Gue kalau baca berita, gue lihat Mas Agus tuh persis kayak Pak SBY, bos. Jadi kalau ada berita tentang ketum Demokrat, lu ganti aja SBY sama AHY sama, Pak. Lu ambil AHY-nya, lu ganti jadi SBY. Statementnya, positioning politiknya. Posturnya sama persis. Itu main amannya gitu ya. Main amannya, itu maksud gue. Jadi gue lucu, jadi tapi menurut gue ya kita lihat nanti belum terjawab juga ya, cuman menurut gue kalau boleh sebagai sahabat memberi masukan, ya kalau dia tetap ya segitu-segitu aja Pak. Kan udah ada angkanya Pak, udah ada angkanya 7, 20, 7 Pak, 7 lagi Pak. Mif, dalam hal ini PSI jauh lebih punya karakter dong.
Ya, ekstrim deh Pak. Either you love him, you hate him. Dapat gitu Pak. Iya kan? Bu Mega yang lebih punya karakter gitu kan, Karena ya itu tadi, ini menarik tuh. Mas gue agak menarik juga tuh yang dikasih jurnal sama bini gue ke gue itu kan. Jadi orang tuh lebih mengattract publik gini bro. Jadi ternyata dia lebih mengattract publik Pak. Karena dia tuh ekstrim. Bukan ekstrim, maksud gue tuh ya itu ada stepnya jelas gitu loh bro. Ya. Walaupun ya gue memahami juga itu misalnya. Atau Mif gini. Itu dipahami ketika gue jawabannya ya gue memahami. Oh ya udah itu udah pilihan politik karena memahami partai tengah. Ya. Apa namanya ceruk di tengah itu banyak, kita di tengah aja ya. Let's look kita lihat. Mif, lu kan percaya siklus kan? Maksudnya ketika Pak SBY hadir, waktu itu jadi antitesanya Bu Mega. Ganteng, rapi, terstruktur, bicaranya bagus, sementara Bu Mega yang diam, lebih banyak diam misalnya. Kemudian lahir Pak Jokowi yang sangat santai, yang sangat berbeda antitesanya Pak SBY gitu. Apakah ini di siklus ini juga bisa terjadi nggak di election November? Kalau gue bukan percaya, itu udah benar. Itu kan orang jadi kayak apa ya? Kolektif memori lah istilahnya. Kolektif memori kita tuh gini loh. Ternyata kita tuh punya biar nggak salah. Gini. Siklus itu bagian dari sunatullah. Kayak orang fashion gitu, Pak. Kan balik-balik situ-situ aja, Pak. Iya kan? Nanti celana ketat lagi, nanti tiba-tiba bajunya baju yang gimana, ya kan gitu. Orang di fashion tuh ada siklus-siklusnya. Nah, maksud gua, ya bukan tidak mungkin. Tergantung. Jadi pakai yang tadi. Jadi seandainya second term Pak Jokowi ini bagus, Pak Jokowi ya cari pelanjutnya, Pak. Cari pelanjutnya. Tapi kalau nanti di second term ini Pak Jokowi nggak bagus, yang paling enak yang jadi dilawan ini Pak Jokowi, ya kan? Nah, itu udah hukum alam, udah hukum besi ya, yang gue bilang soal Donald Trump tadi, ya kan? Nah, Donald Trump tadi misalnya, kalau Obamanya itu kuat, maka Hillary melanjutkan Obama. Dia jadi George Bush, Pak, yang melanjutkan Reagan. Tapi karena Obama ada problem secara ekonomi, muncul orang yang nggak punya pengalaman politik, anti-establishment, preman queen gitu kan, bro. Dan sekian lama idol itu tuh menurut Letterman, you love him, you hate him. Tahun 70. Tahun 70, Pak. Itu lo bayangin. Yang bahkan dalam kampanye kemarin, Pak, Letterman itu campaign tuh jangan pilih Trump, Pak. Gila, dia temennya kan, tapi ya susah, Pak. Gitu loh, bro. Iya. Dan mungkin aja nih kembali ke Indonesia lagi. Nanti 2024 orang akan rindu sosok Agus yang mirip SBY. Bisa aja loh. Bisa jadi. Mungkin ya, itulah akhirnya dibikin sekarang kan. Iya akhirnya kan? Sekarang dibikin oleh teman-teman di Demokrat untuk Mas Agus SBY. dimainin. Ya gak apa-apa. Cuman menurut gua kan gini ya soal generasi gitu menurut gua. Jadi kalau gua ya generasi, karena pada waktu itu generasi kita yang pada itu banyak menjadi relawan-relawan Pak Jokowi bosan dengan gaya Pak SBY kan. Akhirnya masih punya memori gitu loh, jadi punya memori terhadap Pak SBY sama Pak Jokowi gitu. Jadi apa-apaan kita nih, Bos. Padahal kalau nggak ini kan ini sopan santun orang Indonesia kita, Pak. Karena kita nggak enak kan, Pak. Karena ada orang Demokrat yang kawan kita. Padahal, Pak, jadi presidennya SBY itu ya karena ada SBY-nya, nggak ada Pak-Paknya, Pak. Iya kan? Karena itu brand kan. Lu lihat ya, lu kan suka share-share videonya Gus Dur, Pak. Itu kan banyak yang SBY kan. Belum ada nama SBY, Pak. Itu Yudhoyono. Pak Yudhoyono, benar. Nggak ada. SBY itu pas Pilpres. Waktu itu SBY menemukan singkatan itu untuk niru JFK. Gitu, gitu ya? Dan itu gagal di Pak JK. Tadi kan MJK namanya kan? MJK. Cuman JK juga sama. JK itu brand yang baru. Sebelumnya Pak Yusuf aja. Iya, Pak Kala, Pak Yusuf. Pak Kala, Pak Yusuf. Begitu jadi SBY JK, jadilah brand JK gitu loh. Iya. Jokowi juga mungkin dulu bukan Jokowi kali ya? Bukan Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Lu yang tahu kan, yang bule itu yang ngasih nama kan? Iya. Cuman gini, Bos. Jokowi itu gini. Aduh, anak-anak kecil aja kan ingat gak tuh kalau itu lewat. Jokowi! Saking dia deketnya dengan Jokowi kan? Tapi begitu udah jadi presiden, kalau gue nggak manggil Pak, nggak enak, nanti tersinggung teman-teman PDI kan gitu, Pak. Makanya gitu, dulu waktu 2004, makanya lo ingat waktu 2014 kan kampanye Pak Jokowi kan tagline-nya Jokowi adalah kita, karena ketika bro, ini menarik, Bos. Lu kan orang dekatnya Jokowi. Berarti, Bos, kalau Pak Jokowi mau husnul khotimah, dia harus kembali menjadi Jokowi adalah kita. Iya ya. Kalau dia jadi Jokowi adalah mereka, kacau di permainan.
Lu bilang lah sama Jokowi, Hancur. asik nih. Jadi udah gak panggil Pak lagi, kita sama Jokowi aja gitu, Iya. Pak. Nggak boleh, harus Pak tetap. Nah, kan susah, Pak. Kan lu jadi susah kan? Iya. Sama kayak gua sama Bang Edi. Kalau pribadi, Bang, tapi udah depan siapa menteri susah, Pak. Tapi Mif, dalam satu pertemuan setelah era lu pasti nggak demonstrasi ini di antara kita nih, tapi nanti ini jadi gua share nih ya. Jadi Share dong. pertemuan gua sama beliau dengan beberapa wartawan limited access lah. Itu setelah demo besar dulu yang reformasi di korupsi tuh, Mif. Oke, ingat. Yang DPR soal undang-undang KPK macam-macam tuh KUHP. Iya. Gila-gila Itu pasca apa namanya Pak BG jadi ini ya, jadi ditolak sama KPK. Apa? Enggak, itu baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Iya, reformasi yang baru. korupsi. Oh, Tahu kalau yang bangkitnya BEM, ada kebangkitan Oh iya. kemudian menggeruduk gedung DPR berhari-hari itu, Mif. Iya. Kita bicara segala macam. Gue mencoba mengingatkan lagi gimana Pak Jokowi menghandle demonstrasi. Pak Jokowi bilang, saya tuh pengen sekali ketemu sama mereka, tapi saya nggak mau menghalangi karena pertama ada barrier protokoler pertama. Yang kedua, mereka demonya demo DPR kok. Masa tiba-tiba saya yang kesana, kan nggak mungkin. Kalau mereka demo ke sini, mungkin saya akan temui. Tapi karena waktu itu eskalasinya pusatnya epicentrumnya ada di DPR. Terus gue ingatkan sama Pak Jokowi, Pak, Bapak masih ingat nggak Pak dulu, Pak? Jadi waktu jadi gubernur, Bev, itu Pak Jokowi di demo satu Jakarta, KWK tuh, angkot orange itu, geruduk gedung di Balai Kota. Itu pagar udah digeruduk itu, Bev, udah mau rubuh tuh pagar, saking banyaknya angkutan umum satu Jakarta lumpuh. Demo dari pagi sampai sore, Mif. Wah, luar biasa. Ini menurut gue itu demo paling besar yang pernah gue temui ketika Jokowi jadi gubernur. Tahu nggak, posting di megafon ya, Mif. Itu Jokowi kata-kata kasar, kebun binatang semua keluar, Mif. Lu tahu nggak, Mif? Dalam sejarah belum ada gubernur DKI yang datang nemuin pendemo yang secara ini. Gue tanya sama Pamdal, gimana dulu? Oh, nggak ada, Pak Foke malah katanya nggak pernah mau masuk kantor kalau masih ada demo di depan kantor. Jokowi keluar, Bef, sore-sore, sekitar jam 3 sore. Gua ada tuh. Tiba-tiba keluar, cuk, nemuin demo, men. Itu yang tadi gue inget banget nih. Orator-orator yang ngata-ngatain Jokowi sekasar itu. Tahu nggak, sama Jokowi didatengin, ditepuk-tepuk pundaknya. Gimana? Apa? Iya, Pak. Langsung. Iya, Pak. Ini. Oh ya, itu DPRD dong kamu. Nanti tak bantu, apalagi. Udah nih. Udah, terus dia berdiri di megafon, apalagi. Ini Pak. Oh ya, oke. Diajak ngomong gak sampai 10 menit, Mif. Tau gak? Terakhir Pak Joko ngomong gini. Udah ya, pulang semua ya. Iya, Pak. Pulang, Pak. Iya. Maksud gue ingatkan lagi Pak Jokowi ketawa. Saya pengen kayak begitu lagi, dia bilang. Saya pengen. Cuma memang sebagai presiden banyak hal yang tidak memungkinkan. Iya, itu tadi. Nah, makanya, ya ini menarik, Bos. Makanya jujur gua aliran yang gini. Gua aliran yang mengatakan ketika orang jadi presiden itu, maka dia memimpin pakai kontrol panel. Ya udah, tak gitu loh. Nah, jadi agak tidak tepat menurut gua presiden tuh belusukan. Iya. Karena presiden itu dia, bos presiden tuh ya gini, kalau siapa yang ngomong ya? Apa Benjamin Franklin? Apa siapa ya ngomong ya? Apa Hamilton ya? Dia ngomong gini. Setelah saya jadi presiden, dia bilang, saya baru sadar bahwa tugas presiden itu hanya ngomongnya sama banyak orang, ketemu orang katanya. Makanya kalau kita lihat scene-nya Amerika, presiden itu kerjanya di Oval Office aja, Bos. Ketemu sini ya, buat keputusan. Tangtung. Tapi mengasumsikan informasi yang masuk benar kan, Bos? Iya. Informasi yang masuk benar, clear, A1, nanti ada cek, counter check, recheck, counter check, kan gitu, Bos. Ada intelijen apa, jadi... Nah, itu kan yang Pak Harto jago, Pak. Berarti kalau maksud gue, ya Pak Harto santai-santai aja, cendana, keputusan jalan. Nah, maksud gue, kenapa? Karena memang ya
begitu udah jadi presiden kan lu sepi kan, kesepian kan pas di atas sana, Pak. Jadi kalau lu nggak bisa punya informasi yang benar dan tepat dalam lu mengatasi lu itu ya susah. Iya. Gitu Mas gua. Oke deh, Mif ini udah Hilang ya ini kerasa gua. nih kita. Lu lihat nggak? Gua kok kehilangan lu ya? Ada, gue lihat Bentar, lu. gua main. Gue lihat lu, gue lihat. Oh ya, siap. Oke. Oke deh, Mif. Sebentar lu, Thank you. udah ya? Udah. Sebentar. Bro, itu tadi berarti cuma satu aja, nggak cuman terjawab gak tuh pertanyaan dari Bosman tadi semua tuh? Udah terjawab itu. Nanti yang edisi China, kita jawab di episode berikutnya. Gua tamatin dulu buku ini, kan tinggal dikit lagi. Nanti Ya, kita tapi bahas. menarik. Oke, kita siap. bahas. Oke. Miftah Sabri, hancur banget lu. Pokoknya Budi Adiputro dari Waduh. Merdeka Utara. my friend.